Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Insyaallah pembelajaran kita kali ini kita lanjutkan tentang koordinat kartesius ya. Kemarin kalian belajar membuat titik-titik di bidang kartesius ya, di buku berpetak. Siapkan buku berpetaknya. Kita lanjut pelajaran kali ini dengan bahasannya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Insyaallah kali ini kalian mudah-mudahan bisa menentukan di mana titik-titik yang akan kita tentukan letaknya di bidang koordinat, dari sumbu X berapa satuan, dari sumbu Y berapa satuan. Mudah-mudahan bisa ya untuk mengetahui letak suatu titik pada suatu bidang. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu dan baca doa mau belajar ya. Mudah-mudahan doa yang akan kita bacakan Allah mengabulkan, belajar kita menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita lanjut ya. Kalian tetap serius walaupun di rumah. Oke. Coba kita lihat ya. Kemarin masih ingat Ibu kasih penjelasan tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, coba yang barangkali kemarin belum menyimak semuanya. Apa yang diingat di kuadran 1? Kuadran 1 itu koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya juga positif ya. Kemudian kuadran 2 koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 koordinat X dan Y-nya dua-duanya negatif. Kemudian kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Untuk mengingat gambar yang kemarin, lihat ini daerah kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Coba Ibu tanya, titik P ada di kuadran mana? Ini iya betul kuadran 2 dan titik Q-nya di kuadran 1. Coba untuk membedakan nih angkanya tadi P ini berapa koordinatnya, kita lihat dari titik 0 kemana? Ke samping kiri. Berapa satuan? 2 satuan. Kemudian kemana? Ke atas 1 satuan. Maka kalian akan bisa menentukan titik P ini koordinatnya negatif 2,1. Koordinat X-nya negatif, yaitu negatif 2. Kemudian koordinat Y-nya ini positif, yaitu 1. Maka kalian tentukan titik koordinat titik P itu negatif 2,1. Adanya di kuadran 2. Kemudian titik Q, ini titik Q itu ke kanan. Jadi kalau kalian mau menentukan titik itu ke kanan atau ke kiri dulu, kemudian ke atas atau ke bawah untuk sumbu Y-nya. Sumbu X-nya yang 2 itu ke kanan, berarti positif 2,3. Iya, betul ya. Kita lanjut ya. Akan membaca titik-titik yang lainnya dari titik asal, yaitu 0,0. Titik asal itu titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y yang mendatar ini, yang tegak lurus ini 0,0 ya. Kita lihat dari sana. Dan nanti juga kita akan belajar posisi titik itu dari mana, kita baca dari titik tertentu. Tapi sebelum ke koordinat lebih lanjut nih, di sini kalau yang punya buku matematika kelas 8 bisa dilihat ini ada gambar-gambar koordinat. Ibu perbesar juga boleh ya. Nih. Di sini ada letak perumahan. Ada hutan, ada tanah lapang, ada teka-teki tersembunyi dan seterusnya, tenda 1, tenda 2 sampai tenda 4 kita tentukan. Coba siapa yang bisa nih? Bisa nggak jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, coba kita tentukan nih titik perumahan. Kira-kira ada yang tahu koordinat perumahan di mana? Nah, dari titik 0,0, kalau pusatnya dari 0,0, sekarang kita dari 0,0 semuanya ya. Perumahan di mana letaknya? Lihat sumbu X-nya, ke kanan atau ke kiri? Betul, ke kanan. Ke kanannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang pas angka 6 tuh, nggak dihitung juga ya. Nah, kemudian sumbu Y-nya lihat pas dari angka
Berarti koordinatnya perumahan ini 6,5. Ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Nah, itu ya. Coba Ibu mau tanya hutan. Nih hutan ada di kuadran 2. Kira-kira koordinatnya berapa? Kita lihat sumbu X-nya dari 0 ke kiri. Set, angkanya positif negatif? Negatif 8. Ini pasnya dengan sumbu Y-nya 5. Berarti koordinatnya ini negatif 8,5. Kita lihat ya. Tempat apa? Yang pertama tempat perumahan. Betul tuh, tadi perumahan itu 6,5. Nah, 6,5 ya. Keterangannya 6 itu gimana? 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Tadi perumahan itu 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Kemudian kalau dari tanah lapang ya, dari tanah lapang, kita lihat tanah lapang. Ini tanah lapang. Kalau dari tanah lapang kita menghitungnya, anggaplah ini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke atasnya 2. Berarti 10,2 itu kalau dari tanah lapang posisi perumahannya. Kita yang dari pos utama aja dulu, dari 00 ya. Pasar letaknya di mana? Pasar. Nah, ini pasar dari pos utama dari sini. Pas angka berapa? 4,3. Iya, betul. 4,3 berarti 4 satuannya ke kanan, 3 satuan ke atas. Pos 1 ada di mana? Pos 1. Ini. Pos 1 itu 2 ke kanan. Berapa ke atasnya? 5 ke atas. Maka koordinatnya 2,5. Tuh. Tenda 2. Tenda 2, yang mana tenda 2 ini? Ke kanan enggak, ke kiri enggak, berarti 0. 0 tetap ya. Terus ke atas 2 satuan. Jadi kalau 0,2 cuma 2 satuan ke atas karena tidak bergerak ke kanan atau ke kiri. Begitupun posisi yang lainnya ya. Kalian nanti belajar. Ibu share materinya di kolom deskripsi ya. Kalian tinggal klik untuk materi yang utuhnya. Nah, kalau kita melihat posisi perumahan tadi sudah dari tanah lapang, kita lihat posisi perumahan dari kolam. Adakah kolam? Nah, ini anggap dari sini kita hitung ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9,8 itu kalau dari kolam ya. Nah, kalian harus bisa belajar mana dari 0,0, nanti selanjutnya dari 0,0. Tapi kalian harus tahu posisi apa sekarang nih? Posisi tanah lapang dari kolam. Kalau kolamnya dari sini, berarti bergesernya ke kiri dulu. 1, 2, 3. Negatif 3. Atau 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas. Itu posisi tanah lapang dari kolam ya. Kalau ada pertanyaannya ke sana. Kemudian sekarang kita lanjut nanti yang selanjutnya, baca sendiri ya. Mudah-mudahan kalian paham. Posisi garis terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, nih posisi garis. Koordinat kartesius tidak hanya dapat menentukan posisi suatu titik, tapi juga dapat menentukan, bukan menentang ya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti berikut. Nih, garis L1 kira-kira dengan sumbu X gimana posisinya? Ada yang tahu? Ya, sejajar. Ya, ini L1 dengan sumbu X sejajar. Kalau L2 dengan sumbu X sejajar. Ini garis L3, L4 juga sejajar dengan sumbu X. Tapi dengan sumbu Y, dia semuanya tegak lurus ya. Sekarang ada garis M1, M2, M3, M4. Sejajarnya dengan sumbu mana? Ya, sejajarnya dengan sumbu Y. Tegak lurusnya dengan sumbu X.
Nah, gimana kalau posisinya begini? Ada garis N1, N2. Dia memotong. Ya, sejajar tidak, tegak lurus juga tidak. Berarti dia garis N1 ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X-nya di titik ini 1,0, memotong sumbu Y-nya di titik 0,2 gitu ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Kita mau menentukan titik-titik. Untuk lebih memahaminya, nih ya, materi koordinat kartesius ini, perhatikan contoh soal dan pembahasan koordinat kartesius berikut ini. Perhatikan gambar berikut dan tentukanlah posisi semua titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan ya, titik A ada di mana, titik B ada di mana, C di mana. Kalau kuadrannya tahu ya, di kuadran 1 ada titik apa? Ya, titik A sama B. Di kuadran 4 ada G dan H. Ini kuadran berapa? 3, ada titik E, F. Ini kuadran 2 ada titik C dan D ya. Nah, kita lihat ya. Titik A. Titik A dari 0 kemana dulu? Pasin? Iya, angkanya 7 apa 8? 7. 7,5. Artinya ke kanan 7, ke atas 5. Maka koordinatnya 7,5. Ini 7 itu absisnya atau X-nya dan Y-nya 5. Makanya keterangannya titik A itu koordinatnya 7,5. Koordinat X-nya 7, koordinat Y-nya 5. Kita lihat titik B. B pasnya berapa? 4,3. Iya. Titik C negatif 4,4. Betul. Titik F, Ibu mau titik F berapa? Positif negatif? Negatif 8. Negatif 6, dua-duanya negatif. Kita lihat titik F tuh, negatif 8, negatif 6. X nya negatif 8, Y nya negatif 6. Nah, posisinya seperti itu. Sekarang kita belajar posisi tempat terhadap terhadap titik utama juga boleh. Titik B misalkan di sini ya. Nih, B itu 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Itu kalau apa? Oh, titik B-nya yang mana? Yang ini ya. B itu 4,3. Kalau di sini min 3, min 2 salah ya. Nah, min 3, min 2 apa? Min 3, min 2. Enggak ada titiknya yang pas ya. Berarti kalau ini beda titik ya, beda titik. Kalian kalau menemukan seperti ini, min 3, min 2, 3 satuan ke kiri, ini negatif, berarti ke bawah. Nah, nanti dibuat deh gambar-gambarnya ya. Kalau ada min 1, min 10, ini ke kiri 1 satuan, ke bawah 10 satuan, atau 1 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah. Kalau menemukan seperti ini, negatif 10, negatif 8, 10 satuan ke kiri, 8 satuan ke bawah. Kemudian nah, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah posisi garis-garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang tadi masih ingat? K, L, M, N. Garis K gimana? Garis K itu sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Begitupun sama dengan garis L. Garis L itu sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau garis M itu tegak lurus dengan sumbu X, sejajarnya dengan sumbu Y, atau mau dibalikin boleh ya. Nah, kalau ada pertanyaan sampai sini, kalian boleh bertanya ya. Ini Bu ambil materinya dari buku matematika kelas 8 yang ada di internet. Nanti linknya Ibu share. Mudah-mudahan habis ini kalian paham. Nanti contoh soalnya Ibu share juga ya, insya Allah. Mudah-mudahan kalian paham. Ingat, latihannya di habis video ini, di akhir videonya ada latihan yang harus dikerjakan ya. Jangan lupa absennya di kolom komentar.
boleh dong like subscribe-nya bagi yang belum ya. Nah itu yang penting absen, jangan lupa. Oke. Makasih untuk semuanya, semoga semua sehat walafiat selamanya. Jangan lupa doain ibu juga, semoga ibu senantiasa sehat, ibu bapaknya sehat, banyak rezekinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam ya buat orang tuanya, semoga kalian tambah pinter, tambah solihah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.